orang tua saat ini betul-betul harus memiliki kemampuan untuk mendampingi anak-anaknya. Karena melepas anak-anak dari digital life itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang impossible. Yang kita harus kuasai sebagai orang tua adalah skill bertanya dan skill mendengarkan. Kita jangan melihat subjeksi anak. Gila nih anak durhaka nih gitu ya. Melaporkan orang tua ke polisi. Kita lihat dulu orang tuanya seperti apa mengajarkan anaknya. Sebesar apa energinya ketika bapak itu membentak anaknya sehingga anaknya itu akhirnya kaget dan gagap. Suatu saat dia mengeluh dengan pilihannya, maka saya dengan mudah, kan kamu yang milih. Iya, itu namanya orang tua lepas tangan. Keberhasilan seorang anak berawal dari pendidikan di rumah. Siapa? Kalau bukan ibu. Iya. Orang yang bahagia adalah orang yang mau menjalani proses itu. Orang-orang yang tidak bersosialisasi dengan makhluk lain, karena manusia itu makhluk sosial, umurnya lebih pendek gitu. Nah ini juga buat teman-teman, ayo semangat keluar-keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, WNB Lovers, kali ini di hadapan saya atau di samping saya ini hadir seorang pemerhati keluarga dan anak. Kita sambut Ibu Yana Ardian Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Teteh aja ya? Iya, saya manggilnya Akang ya. Oke, siap. Teh Yana, pertama terima kasih dan selamat datang di podcast Universitas Nusa Bangsa. Dengan senang hati. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan. Enggak lah, enggak. Saya merasa tidak diganggu kalau untuk urusan diskusi tentang anak. Tentang anak ya. Teh Yana, mungkin bisa kenalan dulu nih biar WNB Lovers bisa mengenal lebih dalam siapa seorang Yana Ardian Rahman. Silakan Teh. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Saya Yana Ardian. Saat ini sebenarnya kalau sebagai predikat istri Wakil Menteri Dalam Negeri ya, karena Kang Bima kemarin baru dilantik sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Nah, kegiatan saya sendiri, saya sedang melanjutkan program doktoral di IPB. Studi keluarga dan perkembangan anak. Nah, yang kalau kegiatan yang pastinya berkaitan dengan bagaimana mengedukasi banyak pihak yang terkait dengan keluarga dan anak. Makanya saya menyebutkan diri saya juga sebagai family educator. Oke. Seperti itu. Family educator ya. Tapi kenapa dengan bangga nih menyebutkan family educator? Karena di zaman sekarang ini kalau kita melihat wanita karir itu kan keluarga gitu. Tapi ini Teh Yana malah dengan bangga family educator. Gimana nih Teh? Iya. Karena kalau kita bicara cita-cita ya, kita kalau nanya cita-cita anak itu kan pasti nggak jauh dari masih dokter masih ya, karena posisi dokter itu memang sangat mulia sebagai pengajar, guru gitu, dan cita-cita yang lain. Tidak pernah terfikir bagaimana kita menjadi seorang pendidik dalam keluarga. Nah itu sebenarnya kan sebuah cita-cita juga yang luhur. Nah kita melahirkan berbagai generasi itu berawal dari keluarga. Seorang tokoh hebat itu lahir dari keluarga yang hebat pastinya gitu ya. Nah orang-orang yang memang punya masalah sosial di luar sana pasti punya masalah di keluarganya gitu. Nah jadi saya ingin sebenarnya mengajak ya masyarakat untuk menjadi family educator yang sebenarnya tidak mesti juga harus seperti saya menjalani pendidikan secara formal di university, tapi juga mungkin kita bersama-sama dalam komunitas atau dari ruang yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya flashback ke masa lalu gitu ya, para wanita-wanita hebat ini juga mendedikasikan dirinya sebagai family educator ya. Saya melihat seperti itu. Ya, cuma ya mungkin bahasanya lain dan caranya pasti lain karena zamannya lain gitu ya, Teh ya. Betul. Gini Teh, sebagai seorang family educator gitu, pernah nggak merasa cuman di rumah ngurus anak gitu? Pernah merasa gitu nggak Teh?
awal-awal nikah pasti semua perempuan merasakan hal seperti itu, ya. Karena dulu pun ketika saya belum menikah, saya juga berkarir. Setelah menikah, memutuskan untuk menjadi istri, ibu rumah tangga, ngurus anak, yang ternyata boring ya dengan segala tantangan mengurus suami dan anak gitu. Nah, tapi dalam proses perjalanan dan saat itu Allah mentakdirkan Kang Bima jadi wali kota, saya jadi ketua PKK, dan ternyata tugas saya adalah turun ke masyarakat memberikan pembinaan. Nah, disitulah ketika mata saya terbuka banyak sekali ya permasalahan-permasalahan dalam keluarga gitu loh. Nah, dari situlah saya berpikir, nah kalau misalnya mereka tidak didampingin dan mereka tidak melihat teladan-teladan yang memang mengkampanyekan pentingnya fungsi keluarga, kayaknya akan sangat sulit ya gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya memutuskan untuk fokus di jalur pendidikan keluarga dan anak, agar di luar sana perempuan-perempuan yang mungkin sedang boring dengan dirinya sebagai ibu dan sebagai istri yang mengurus rutinitas keluarga itu tidak merasakan seperti itu gitu ya, bahwa lelahnya, keringatnya, air matanya itu semuanya itu sebuah proses untuk melahirkan anak-anak yang hebat, bahkan melahirkan suami yang hebat itu kan juga datangnya dari keluarga gitu, seperti itu. Di balik seorang laki-laki yang sukses, selalu ada wanita yang hebat. Yang stres juga. Yang stres juga ya, bukan cuma hebat ya. Karena laki-laki yang hebat itu kan pasti punya misi dan tanggung jawab yang luar biasa. Itu juga stressful sebenarnya. Iya, dan harus siap ya. Yang siap. Ditinggal, yang nggak diurusin, nggak diperhatikan, gitu ya Teh ya. Ini curhat atau gimana? Tapi it's okay. Saya kira semua wanita hebat ya pada masa lalu yang memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga itu sebenarnya sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat, tidak usah kita yang kemana-mana ya, kerjaan seorang ibu di rumah itu kerjaan yang repot tapi nggak kelihatan. Seringkali tidak terlihat. Tetapi kalau tidak ada ibu, apa jadinya keluarga? Gitu ya Teh ya. Chaos pasti. Dan keberhasilan seorang anak berawal dari pendidikan di rumah. Siapa kalau bukan ibu? Iya, betul. Itu. Betul. Ya. Luar biasa ya When Belovers. Jadi untuk menjadi seorang wanita luar biasa tidak harus berkarir yang kesana kesini ya. Cukup dengan membuat anak menjadi nyaman, anak menjadi sukses, itu juga sudah karir yang sukses ya. Itu ya Teh. Betul. Dan tidak ada proses yang enak-enak aja. Semuanya harus melalui dengan proses yang sangat sulit untuk melahirkan sesuatu yang baik gitu. Ya. Dan kalau misalnya dulu nih mendampingi Kang Bima menjadi wali kota, malah mungkin lebih sibuk barangkali ya, Tayana. Ngurus PKK satu Kota Bogor gitu. Iya, lumayan ya. Karena ketika wali kota dilantik, jabatannya wali kota, tapi setelah itu istrinya dilantik sebagai ketua PKK, Bunda PAUD, Dekranasda, semua ada 7 tuh saya hitung. Lebih banyak malah ya. Banyak. Iya. Tapi akhirnya memang kalau kita bisa melihat bahwa seorang wanita bisa memposisikan diri sebagai family educator yang baik. Wow lah, sangat luar biasa. Tidak ada bandingannya ya, Teh. Iya, bagi saya seperti itu. Oke. Ya, mungkin ini jadi inspirasi buat semua kaum muda ya, bahwa ternyata menjadi family educator ini juga sebuah pilihan yang cukup menarik saya kira ya. Iya. Gitu ya. Oke, kalau saya baca nih Teh, saya kan udah riset nih, riset siapa nih Teh Yana. Katanya juga senang melukis ya. Lukis ya. Iya. Dan saya baca sudah pernah dipamerin juga katanya. Dipamerin, dijual, dikoleksi oleh berbagai kolektor. Yang benar. Iya. Oh gitu. Oke. Tapi di sela-sela menjadi family educator ini, apakah melukis tetap jalan atau harus gimana? jalan? Karena menurut saya melukis itu kan mengekspresikan apa yang mungkin kita tidak bisa keluarkan, gitu ya. Cuma kita yang tahu. Jadi saya nih seorang introvert yang memang dari kecil itu kalau mengungkapkan perasaan lewat gambar. Gitu. Jadi mungkin sahabat-sahabat saya tahu kalau saya lagi gambar, misalnya perempuan lagi nangis, nanti teman saya bilang, kenapa kamu lagi sedih ya gitu. Saya misalnya lagi gambar yang ceria-ceria, oh kamu lagi happy gitu. Jadi memang saya mengekspresikan perasaan saya itu melalui gambar. Dan dengan berjalannya waktu saya coba berbagai media ya. Akhirnya saya berani melukis di kanvas dan menggunakan akrilik, dan disitulah
saya merasa me time saya untuk mengeluarkan berbagai emosi yang ada di dalam diri saya. Dan jadi melukis itu bagian dari apa ya, keseharian saya, bukan hanya hobi ya, tapi itu memang stress release yang memang harus terjadi. Walaupun saya tidak melukis di kanvas, tapi mungkin saya oret-oret di kertas dan lain-lain. Itu setiap hari, itu daily activity saya. Setiap hari? Untuk merilis. Oh gitu. ya. Dan saya yakin semua orang juga punya. Apa namanya, activity seperti itu. Ya. Tadi menarik Teh, Teteh menyatakan diri, saya ini seorang introvert loh, gitu ya. Tapi buat seorang introvert kemudian menjadi, saya katakan mungkin tepat atau tidak, Teteh sebagai seorang public figure. Tapi seorang introvert, itu gimana bisa mematchingkan itu gimana? Sebenarnya kan tidak ada pembatasan antara public figure itu harus yang extrovert atau introvert ya, tidak ada pembatasan. Yang membedakan itu hanya akhir dari sebuah kegiatan di luar. Jadi misalnya kalau orang extrovert, dia menjadi public figure, dia ketemu dengan banyak orang, semakin ketemu banyak orang semakin energinya itu besar gitu ya. Nah, orang introvert seperti saya, setelah saya berkegiatan ketemu dengan banyak teman-teman, itu pulang itu saya lelah sekali gitu. Energi saya rasanya habis gitu. Nah, itulah teman-teman yang introvert. Jadi bukan berarti bahwa introvert itu hanya mengurung diri atau tidak mau bersosialisasi atau menjadi public figure. Nah, gitu. Jadi hanya permainan energi aja. Iya. Kalau gini Teh, kalau kita lihat misalnya ada apa yang di Jepang itu, yang kalau dia mengurung diri, apa ya istilahnya, saya kalau lupa ya. Ada tuh yang, jadi kalau seseorang itu yang tidak mau bergaul dengan orang, kemudian mengurung diri sampai bertahun-tahun gitu, itu nggak pas ya, gitu ya Teh? Nggak bisa, karena kita manusia itu makhluk sosial, makhluk sosial. Orang yang ekstrovert pun yang senang bergaul itu juga pasti ada titik lemahnya dia di mana gitu ya. Begitu juga dengan introvert, ketika dia harus keluar dan bersosialisasi, tantangannya itu capek doang gitu ya. Tapi ya udah, istirahat di rumah, nanti juga recharge lagi. Iya. Tapi setidaknya berarti bagi seorang introvert mungkin salah satu tipsnya adalah seperti itu ya, untuk kita harus memahami diri kita gitu. Ketika kita lelah, ya udah, kayak kita capek aja, istirahat aja. Jadi bukan berarti harus saya ini kalau ketemu orang banyak capek, jadi dia jadi alasan nggak mau ketemu orang banyak, kan bukan kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ada seperti itu, akhirnya mengurung diri dan lain-lain gitu. Saya pernah dikasih nasihat sama seorang motivator bahwa orang-orang yang tidak bersosialisasi dengan makhluk lain, karena manusia itu makhluk sosial, umurnya lebih pendek gitu. Nah, ini juga buat teman-teman, ayo semangat keluar gitu. Biar umurnya panjang ya. Umur panjang. Gitu. Tapi nyambung juga Teh, kalau kata Kiai ini, sering-seringlah bersilaturahmi biar panjang umur. Nah, itu kan jadi bener ya. Jadi nyambung ya penelitian tadi ya. Nyambung. Oke ya. Teteh kan seorang family educator ya. Family educator ini berarti erat kaitannya dengan parenting ya Teh. Iya. Gitu ya. Iya. Parenting itu sebagian dari ilmu keluarga ya gitu. Jadi kalau kita bicara parenting itu hanya parsial aja. Dan yang saya pelajari semua itu whole, jadi lebih ke keluarga. Bagiannya ada parenting. Bisa di-spill nggak nih ya, walaupun mungkin nggak secara mendalam gitu. Perbedaan dari ilmu tadi edukasi family educator dengan kemudian parenting gimana sih? Ya, kalau kita bicara keluarga itu kan keluarga ada suami, istri, anak-anak gitu ya. Nah, jadi yang saya pelajari adalah bagaimana di dalamnya ada interaksi antara suami istri, relasi juga antara orang tua dan anak dengan orang tua, antara sibling. Jadi itu luas ya, lebih luas gitu. Kalau misalnya parenting itu kan sebenarnya lebih bagaimana pola asuh orang tua ke anak. Udah cuma segitu ya, tidak membahas bagaimana bahwa seorang anak itu juga baik atau buruknya kita lihat relasi ibu dan suami istrinya seperti apa kan gitu. Bahkan ada riset-riset yang melihat bahwa sosok anak itu bukan hanya dilihat dari bapak ibunya, tapi nenek kakeknya seperti apa, uyutnya seperti apa gitu. Itu yang saya pelajari gitu. Jadi rentang waktunya itu cukup jauh gitu, seperti itu. Oke, kalau kita melihat parenting aja lah yang lebih sempit. Kalau yang keluar kan luas banget ya. Parenting. Saya termasuk generasi apa namanya ya? Milenial kita. Milenial ya, oke lah, ngakunya milenial ya. Mungkin eksis sebenarnya. Masih merasakan gini Teh. Parenting zaman dulu itu masih sangat merasakan di mana mungkin di kampung, di satu kota bahkan itu profesi ibu rumah tangga
itu sangat banyak dibandingkan sekarang dengan mungkin bahasanya wanita karir. Ketika dia ibu rumah tangga dianggap ya sepele mungkin ya, sehingga wanita karir dianggap lebih baik, lebih berkelas gitu ya. Melihat kondisi seperti ini, apa pendapat Teh Yana? Saya melihat ada sebuah gerakan ya yang sebenarnya diawali oleh para feminis ya, sebenarnya sih para pendukung atau pembela perempuan. Nah, lahirlah gerakan namanya kesetaraan gender. Kan awalnya dari situ. Nah, sehingga sebenarnya perjalanannya cukup panjang, bagaimana perempuan-perempuan itu harus keluar rumah gitu ya, agar dia punya hak, punya peran yang sebenarnya sama dengan laki-laki. Nah, kenapa? Karena dulu itu sejarahnya, kalau boleh saya tarik ke belakang itu, perempuan-perempuan itu hanya dijadikan, mohon maaf, misalnya objek seks gitu ya. Nah, terus misalnya cuma ngurus makan, dapur seperti itu. Nah, lalu penggerak-penggerak inilah yang sebenarnya akhirnya mengkampanyekan tentang isu kesetaraan gender. Nah, untuk apa? Untuk bahwa perempuan punya hak pendidikan yang baik, yang punya pekerjaan juga setara dengan laki-laki dan lain-lain. Nah, gerakan inilah yang sebenarnya mendorong perempuan untuk keluar rumah, yang secara pendidikan punya hak untuk misalnya saya menyelesaikan program S3. Nah, berarti kan saya punya peluang untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Lalu orang-orang bekerja, bukan hanya laki-laki yang bisa jadi direktur, perempuan juga bisa. Semuanya tuh seperti itu. Nah, tanpa disadari bahwa banyak segala sesuatu itu punya kompensasinya gitu ya. Nah, jadi artinya ketika kita memilih untuk misalnya bekerja, nah kompensasinya apa untuk keluarga kan seperti itu. Semuanya ada konsekuensinya juga gitu. Nah, banyak orang-orang yang semangat dengan giroh kesetaraan gender ini tanpa melihat tanggung jawab dan hal-hal yang harus menjadi prioritas dalam hidupnya gitu. Fitrahnya exactly gitu. Nah, jadi mereka cuma kalau dapat pendidikan, dapat pekerjaan, dapat akses fasilitas dan lain-lain, mereka merasa bangga dan merasa sudah mencapai aktualisasi diri. Ada yang lupa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya balik lagi nih Kang. Jadi perannya family educator adalah untuk mengembalikan kembali gitu fitrahnya sebagai perempuan, sebagai ibu, dan bukan berarti membatasi peran-peran itu, tidak gitu. Silahkan kita menjadi public figure gitu ya, punya peran publik, tapi peran domestik juga harus diprioritaskan gitu. Jadi tadi yang Teh Yana sebutkan, pada zaman dahulu kala nih ya, perempuan sebagai di rumah tangga itu memang cenderung sebagai objek ya. Betul. Tugasnya itu 3. Kalau masih ingat nggak Teh Yana? Yang pertama itu dapur, sumur, dan kasur. itu sangat legend banget ya gitu. Itu kan. Sebenarnya itu untuk apa ya, bagi pejuang-pejuang perempuan itu kan itu sebuah mengecilkan gitu ya, mengecilkan peran perempuan ya, seperti itu. Makanya mereka dengan slogan seperti itu ada kemarahan yang untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya 3 hal itu gitu kan. Tapi kebablasan. Ya. Baik, kalau melihat kondisi sekarang ini Teh, apa yang bisa Teteh lihat mengenai perbedaan mendasar dari kondisi tadi, yang dulu perempuan menjadi objek dengan 3 tugas utama tadi dianggap itu, kemudian ada gerakan melawan kesetaraan gender, sehingga itu akan berpengaruh pada proses parenting, pengasuhan di dalam keluarga. Yang Teteh lihat, pengasuhan dalam keluarga pada zaman dahulu sebelum ada isu kesetaraan gender dan pada saat sekarang itu seperti apa Teh? Jadi kalau kita bicara perjalanan perjalanan pola asuh gitu, memang diawali dengan pola asuh tradisional namanya. Nah, pola asuh tradisional itu yang kita lihat semuanya tuh by hierarki gitu. Ya. Maksudnya gimana? By hierarki itu jadi misalnya bapak, ibu, baru anak-anak gitu ya. Bapak paling atas, setelah itu ibu, terus anak-anak. Nah, jadi bagaimana hubungan mereka itu berdasarkan struktur. Nah, gitu ya. Nah, jadi orang tua itu punya pola asuh cenderung otoriter. Nah, itu kalau kita bilang awal dari pola asuh ya, pola asuh tradisional. Nah, tapi kita bisa lihat
kedisiplinan anak-anak itu betul-betul menjadi prioritas orang tua. Luar biasa memang. Iya kan? Karena orang tua dulu kan galak-galak gitu kan. Gitu. Nah, itu otoriter seperti itu. Nah, dalam perjalanannya dari pola asuh tradisional itu, kita sudah akhirnya memasuki masa moderat namanya, pola asuh moderat. Di mana pola asuh moderat itu orang tua lebih memikirkan emosional anak gitu. Kalau yang awal kan anak mau protes nggak bisa tuh, anak mau menyampaikan pendapatnya nggak bisa gitu ya, otoriter banget. Nah, memasuki masa pola asuh moderat itu sebenarnya anak-anak boleh mengekspresikan gitu ya. Orang tua memberi ruang untuk kita berdiskusi dan lain-lain. Gitu. Nah, setelah itu masuklah ke era digital nih, pola asuh era digital sampai saat ini sebenarnya. Nah, itu tantangannya kan berbeda lagi. Karena anak terbuka akses untuk memahami banyak hal dari dari era digital ini, sehingga orang tua pun kalau nggak betul-betul belajar itu udah ketilep dah sama anak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu tantangan plus dan minus di era digital itu memang tidak mudah bagi orang tua. Nah, tapi sekarang ini ada namanya pola asuh yang bersifat modern dan inklusif. Nah, banyak orang tua saat ini sudah memasuki pola asuh seperti itu. Kenapa? Pola asuh di mana mereka sudah memahami tentang keberagaman, mengajarkan anak-anak tentang keberagaman. Kita beda tidak apa-apa, gitu ya. Zamannya ibu dulu begini, zamannya kamu begini, sudah tidak apa-apa, gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau di era ini orang tua karena ternyata anak-anaknya lebih pintar, dia lebih permisif. Gitu loh. Nah, itu yang harus dikhawatirkan. Makanya kenapa orang tua saat ini betul-betul harus memiliki kemampuan untuk mendampingi anak-anaknya. Karena melepas anak-anak dari digital life itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang impossible. Nah, tapi banyak sebagian kalau saya ke masyarakat itu, oh anak saya tidak pakai handphone Bu, oh keren gitu ya. Di rumah saya pun tidak ada TV, wah itu lebih keren lagi gitu ya. Karena zaman sekarang itu susah. Nah, tapi kalaupun mereka yang orang tua yang tidak bisa melepaskan anak-anak dari digital, seenggaknya dampingi dan mereka harus juga memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Nah, itu sebenarnya perjalanan pola asuh itu seperti itu. Kita udah nggak ada kalau kita sekarang ketemu orang tua yang otoriter banget, itu udah zaman jadul banget gitu. Iya, iya, memang ya kalau kita mungkin masih ngalamin ya masa-masa itu. Jadi kalau misalnya habis lulus SMP nih, udah kamu harus IPA. Iya, masuk tuh IPA. Harus kan? Gitu kan. Ini harus bagus, harus ikut les misalnya seperti itu. Kalau sekarang memang aduh, ditawarin, kamu udah nggak bisa kayak gitu ya. Termasuk kalau saya nih pengalaman anak nih, bahkan baru mau masuk SD gitu. Saya keliling tuh bawa muter SD. Kamu mau yang mana? Yang ini aja ya. Jadi keputusan di anak. Karena kalau saya nih nanti minta pendapat juga nih. Kalau saya berpikir ketika sang anak memutuskan untuk ini, suatu saat dia mengeluh dengan pilihannya, maka saya dengan mudah kan kamu yang milih. Itu namanya orang tua lepas tangan. Jadi saya pinginnya mulai salibatkan dalam pengambilan keputusan. Ya, walaupun tetap kita kalau di sini seperti ini loh ya, sini seperti ini. Itu tugas kita. Ya. Nah, dan sekarang di zaman digital memang agak ruwet ya. Jujur saya pusing juga dengan zaman digital ya. Saya termasuk yang agak keras, anak tidak boleh pakai HP. Cuman sialnya kalau bisa dibahasakan agak kasar. COVID datang. Ya itu dia kembali lagi mau nggak mau anak harus pegang HP karena untuk pembelajaran. Jadi ya ada nggak mungkin tips untuk tadi sebagai orang tua dalam mendampingi anak di era digital ini seperti apa? Karena ya mereka jauh lebih pintar teh. Iya, pasti. Pasti. Gimana teh? Kalau saya melihat begini, kita kan melepas anak dari gadgetnya itu tidak mungkin ya gitu ya. Tapi di era digital ini kemampuan orang tua untuk bertanya dan mendengarkan itu harus ditingkatkan. Jadi maksud saya gini, biasanya itu orang tua itu lebih menasehati dan mengajarkan. Jadi anak mendengarkan. Nah, sekarang harus dibalik. Orang tua harus punya kemampuan untuk bertanya kepada anaknya dan didengarkan apa jawaban anaknya. Tapi bukan berarti dia bertanya itu tidak tahu. Jadi misalnya gini, let's say ada fenomena sosial misalnya ini Mas, isu
penyimpangan seksual, ya, penyimpangan seksual. Nah, ini sebagai orang tua kan sebenarnya kita ragu, nih anak-anak kita nih bergaulnya dengan siapa? Jangan sampai mereka punya kecenderungan penyimpangan seksual kan gitu kan. Nah, kalau orang tua yang zaman dulu tuh pasti dikumpulin anak-anaknya langsung disampaikan, bapak atau ibu tidak mau ya kalau kamu main sama si A, si B, si C gitu ya, karena mereka begini. Nah, kalau sekarang tidak bisa. Yang kita harus kuasai sebagai orang tua adalah skill bertanya dan skill mendengarkan, yaitu lempar pertanyaan itu, isu sosial itu kepada anak. Jadi misalnya siapa anak itu namanya perempuan, Fulana misalnya, Fulana kamu dengar nggak sih kalau saat ini tuh lagi rame banget ya tentang penyimpangan seksual, menurut kamu gimana? Nah, itu biarkan anak menyampaikan pendapatnya dan itu adalah proses berpikir anak. Gitu. Dari situ orang tua bisa melihat nih anak cari aman apa enggak nih gitu ya, sebenarnya dia gaulnya seperti apa. Jadi sebagai orang tua itu jangan mencecar dengan kekhawatirannya gitu loh, tapi kita dengarkan. Oh, dia pandangan dia seperti itu. Oh, kalau menurut ibu ya, gitu. Nah, itu masuklah di situ. Anak-anak sekarang nggak suka dinasehatin, Kang. Kalau dinasehatin, pasti itu dari grup-grup emak-emak ya, WhatsApp gitu, gitu kan. Nah, jadi kita bertanya seperti itu. Terus kita kekhawatiran kita apa lagi nih? Kita tanyakan lagi gitu. Menurut kamu gimana? Ibu dengar kayak gini, bapak dengar kayak gini. Menurut kamu gimana gitu? Karena sebagian anak-anak sekarang juga kan mainannya jurnal gitu ya. Nah, jadi jurnal apa yang kamu baca itu makamnya agak beda tuh gitu ya. Nggak semua masyarakat harus seperti itu. Tapi kalau sudah terpapar, dia akan menyampaikan pendapatnya dengan baik. Seperti itu. Nah, ini tadi kok kayak ngerti kekhawatiran saya ya. Sebagai orang tua juga jujur Teh, saya anak-anak sudah SMA ya. Jadi udah mulai tuh muncul kekhawatiran walaupun ya mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi ya, tapi wajar kan sebagai orang tua. Jadi nggak tahu nih Wenbe Lovers, kayaknya perlu nih Teh Yana nanti diundang khusus gitu ya, ngomongin parenting kayaknya ya. Kita bikin kelas khusus. Kayaknya kelas khusus, kayaknya memang menarik ini ya. Sesuatu yang dulu barangkali tidak menjadi sesuatu yang kita anggap penting, sekarang luar biasa penting karena dasar. Betul. Oke, Teh Yana. Tadi kan kita sudah ngobrol tentang parenting jadul, kemudian parenting zaman now gitu. Tentu kalau saya punya pendapat parenting zaman sekarang ini lebih berat nggak sih, Teh? Bener nggak kayak gitu? Atau tergantung kitanya tuh gimana tuh? Lebih berat karena kita mau nggak mau kita bertransformasi kan ya menjadi lebih baik gitu kan dengan tantangan zaman saat ini. Kalau kitanya nggak mau merubah, kayak misalnya tadi saya sampaikan orang tua harus belajar untuk bertanya dan mendengarkan. Nah, orang tuanya nggak mau, dia pusing sendiri gitu loh, ya. Tapi ketika kita memahami bahwa oh ini zamannya anak-anak saat ini tuh nggak suka dia dinasehatin gitu. Janganlah beri dia nasihat gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan pusing sendiri, akan dibantah dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi ketika kita membiasakan diri untuk bertanya dan mendengarkan itu, dan setelah itu kita sampaikan bahwa kalau menurut mommy atau menurut ibu atau menurut umi gitu kan, sampaikan lagi, dia akan yang oh itu pandangan orang tuaku. Terus seperti itu karena sekarang zamannya itu yang tadi saya sampaikan udah modern dan inklusif gitu kan, dimana setiap orang boleh berpendapat. Tapi ini orang tua jangan kalah sama anak gitu kan. Ketika saya menyampaikan harus berani bertanya dan mendengarkan bukan berarti bahwa dia kalah, bukan gitu kan. Tetap bagaimanapun di dalam rumah itu posisi sebagai saya ibu kamu gitu kan, saya yang mengandung kamu, melahirkan kamu, menyusui kamu, mendidik kamu, mendampingi kamu, itu kalau saya ya di rumah itu tetap harus terpasang ibaratnya gitu kan. Gitu. Kalian boleh menyampaikan pendapat, saya juga mungkin orang tua mendapatkan nasihat dari anaknya, itu juga hal yang lumrah saat ini gitu kan. Gak usah baper orang tua gitu. Tapi ingat ya, peran posisi ayah di mana, posisi ibu di mana, dan posisi anak-anak di mana gitu. Supaya itu tetap terjaga peran dan tanggung jawab masing-masingnya, Mas gitu. Jadi kalau parenting sekarang ini sering saya lihat juga di YouTube, di artikel-artikel itu yang menyatakan bahwa sebagai orang tua harus bisa memposisikan diri, satu jelas sebagai orang tua, yang kedua sebagai sahabat ya. Betul. Ya, Teh. Betul. Gak bisa hanya tadi struktur tadi ya. Iya. Sebenarnya sebagai sahabat itu di pola asuh yang moderat itu ya, gitu ya. Jadi ketika orang tua memberikan keleluasan anak untuk berpendapat dan memperhatikan emosional anak, dan dia berharap memposisikannya itu sebagai sahabat. Sebenarnya saat ini tuh ketika kita memposisikan sebagai sahabat, anak kita akan
ngelihat gini, sahabat gitu ya. Kayaknya anak-anak kita tidak seperti itu juga gitu ya, gitu kan. Makanya itu pinter-pinternya kita kayak apa ya, tarik ulur gitu kan. Kayak main layangan ya. Kayak main layangan gitu. Karena saat ini anak-anak tuh ya udah resisten sama nasihat gitu kan, karena dia merasa informasi di luar sana lebih menarik dan lebih informatif dibanding informasi yang diberikan orang tuanya yang itu aja. Nah, jadi kalau orang tua tidak bertransformasi juga itu akan repot gitu. Ya. Jangan berharap pengen dijadikan sahabat sama anak-anak kita gitu kan. Tapi kalau anak-anak kita menjadikan kita sahabat, itu berarti orang tua yang keren, luar biasa, keren gitu. Nah, gini. Jadi sekarang ini kan selain penguasaan terhadap ilmu teknologi atau bidang akademis, yang menjadi sangat penting atau tantangan sekarang adalah attitude ya. Attitude anak sekarang memang kecenderungannya lebih sulit untuk diatur gitu ya. Teh, ada nggak tips and trick gitu ya yang bisa, bagaimana parenting ini bisa memunculkan sifat positif anak, termasuk attitude yang bagus tadi? Sebagai orang tua kita harus sepakat dulu ya, satu frekuensi bahwa anak-anak kita itu ibaratnya itu seperti anak-anak bebek. Ya, ini kita nih dan anak-anak bebek di sini. Kita ke sini anak ngikut, kita ke sana anak ngikut. Sebenarnya seperti itu. Nah, karena itu ketika kita menuntut anak untuk menjadi speknya seperti yang kita mau, kita ngaca dulu kita seperti apa, gitu loh. Berarti teladan. Teladan. Mau zaman tradisional, zaman jadul, zaman now, teladan adalah nomor satu. Ketika kita ingin anak-anak kita bicaranya santun, apakah kita sudah santun bicara sama anak-anak kita? Gitu. Terutama mungkin cara pola asuh orang tua kita ke kita mungkin keras, ya kan? Nah, kita keras sama anak kita ya mental lah, gitu ya. Nah, kita pengen anak kita santun, sopan, jujur dan lain-lain. Apakah kita sudah menunjukkan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita? Gitu. Dengan segala perubahan zaman, tapi namanya nilai-nilai menurut saya secara pribadi dan sebagai family educator, nah nilai itu tidak akan pernah putus dari dulu sampai sekarang, gitu. Sama halnya nilai-nilai norma sosial, norma agama itu kan sebenarnya tidak boleh diubah. Nilai itu nggak boleh diubah. Coba kita misalnya dengan perkembangan zaman saat ini, ada misalnya nilai-nilai agama yang kita agak ubah, agak menyesuaikan zamannya, nggak bisa lah gitu ya, dosa kita hukumnya gitu kan. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan nilai-nilai kita. Orang tua harus mau putus rantai apa yang dia tidak suka dari pola asuh orang tuanya dan apa yang harus dia lakukan kepada anaknya kan, gitu. Hal-hal yang dia tidak suka jangan dijadikan pelampiasan kepada anak. Gitu. Contohnya ketika misalnya orang tua kita dulu misalnya ketika tidak suka sama kita itu ketika kita melawan, kita disentil misalnya bibir kita disentil gitu kan ya, mungkin kita terusik gitu ya, dan ketika kita punya anak nih, anak ngelawan disentil juga, anak sekarang disentil bibirnya bisa bisa melaporkan ke Komnas HAM atau misalnya Komnas Anak gitu loh. Jadi begitu beraninya anak-anak saat ini. Nah, kalau tidak diimbangi oleh teladan kita, putus rantai dari hal-hal negatif yang orang tua kita lakukan, ya kita akan kalah sama anak-anak kita gitu. Ini tadi menarik nih yang Teh Yana sampaikan nih. Tadi ada kalau disentil seorang anak nih, disentil sama orang tuanya. Kemudian mereka berani melaporkan ke Komnas Anak misalnya. Bagi seorang family educator, apa pendapat Teh Yana dengan fenomena tersebut? Karena zaman dulu kita boro-boro mau lapor ya. Kita mau misalnya diomelin aja paling nunduk, gak berani. Apakah itu satu kemajuan di dalam pendidikan anak atau malah kemunduran? Saya melihat ini adalah fasilitas negara yang diberikan kepada kita, ya. Undang-undang yang dibikin, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan pada perempuan misalnya seperti itu, sehingga karena ada aturan hukumnya, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita suka, kita bisa melaporkan, gitu ya. Nah, cuma memang banyak dari sekarang, coba Kang Dwi perhatikan ya, isu-isu fenomena sosial. Yang misalnya anak melaporkan kepada polisi orang tuanya, atau misalnya anak menggugat hukum kepada orang tuanya dan lain-lain. Kita jangan melihat subjeksi anak. Gila nih anak durhaka nih gitu ya, melaporkan orang tua ke polisi. Kita
lihat dulu orang tuanya seperti apa mengajarkan anaknya gitu loh. Karena yang tadi saya bilang, anak itu ngikutin ibu, ngikutin orang tua. Mohon maaf, ngikutin orang tua. Orang tuanya dia mengajarkan pola-pola yang baik, dia akan mengikuti pola-pola yang baik. Tapi ketika orang tuanya mengajarkan hal-hal yang tidak menanamkan nilai yang baik sejak dia kecil, ketika dia besar, dia punya suara, dia punya hak, dia terpapar oleh berbagai informasi dan hukum-hukum undang-undang yang dia pahami bahwa dia adalah sosok yang dilindungi, ya dia tuntutlah orang tuanya gitu loh. Menurut saya ini bukan kemunduran, tapi masalah keluarga, masalah anak itu bukan masalah personal lagi saat ini, tapi masalah komunal, di mana kita semuanya terjaga. Sebenarnya harusnya itu menjadi hal yang harus kita syukuri ya, bahwa negara kita itu sudah banyak hal-hal yang sudah diatur oleh hukum, sehingga kita harusnya sih tenang menjalani hidup ini. Tinggal pegang aja satu nilai gitu. Ya. Tapi memang tidak mudah ya untuk berpikir seperti itu ya, Teh. Karena bagaimanapun, contoh yang ngomong aja nih saya sendiri ya. Ketika kita melihat bahwa misalnya ada satu ungkapan ya, orang tua itu ya harus dihormati gitu misalnya. Maka ketika terjadi ada anak menuntut orang tua, ya dari hati nurani ada terbersit, ada kayak semacam tergores gitu rasa kok gitu ya. Tetapi ya tadi yang Teh Yana katakan, lihat dulu orang tuanya kayak apa gitu. Itu gimana ya Teh? Saya sendiri jujur ya masih dilematis untuk menyikapi hal itu gitu. Saya punya komunitas bersama para psikolog dan konselor keluarga gitu ya. Jadi kita saling berbagi berbagi isu apa nih yang lagi diangkat atau sedang ditangani gitu ya. Nah, banyak memang masalah-masalah anak itu kekurang ajaran kepada orang tua itu meningkat gitu ya. Gitu. Jadi bahkan ada satu anak yang bilang, saya ingin papa cepat meninggal gitu ya, cepat meninggal. Lah, kenapa gitu kan? Nah, ternyata terus papanya sedih banget nih, mama papanya, karena dia anak tunggal yang memang apa yang nggak dikasih sama orang tuanya kan gitu kan? Dari kecil dibiayai, dikasih makan yang enak, dikuliahin sampai Amerika. Udah gede nih anak, udah S2. Terus ternyata dia bilang, saya pengen papa cepat-cepat meninggal. Nah, ada apa gitu ya? Apa yang salah nih gitu? Ternyata, jadi setelah kita telusuri, jadi nih ayah ini dia orientasinya uang gitu ya. Jadi dia selalu bicara itu dari kecil nih, dari anak masih misalnya 5 tahun gitu ya. Papa cari uang buat kamu gitu. Papa cari uang buat kamu gitu. Nanti udah gede lagi dia bapaknya punya karir lagi. Papa cari uang buat kamu, buat nyekolahin kamu gitu kan, buat ngasih makan kamu. Nah, ini anak pulang dari Amerika S2, pulang selesai kuliah itu kan nggak bisa langsung bisa kerja ya gitu ya. Jadi ada proses ya. Nah, bapaknya marah-marah lagi. Kamu tuh ya, bapak udah cari uang buat kamu kuliah gitu ya, tapi kamu bukannya kerja gitu. Nah, makanya akhirnya anaknya bilang, "Pah, yang saya doain saat ini adalah papa cepat meninggal. Kenapa? Karena papa kan selama ini cari uang buat aku gitu ya. Udah papa stop aja cari uang buat aku. Toh kalau papa meninggal, uang untuk aku karena aku anak satu-satunya." Nah, jadi ternyata hati-hati dengan lisan yang dikeluarkan oleh orang tua, mau ibu ataupun bapak, itu sangat berpengaruh kepada tahap perkembangan anak. Nah, itu yang tadi saya bilang, ketika anak kecil cuma ngedenger, menyimak, ngedenger, tapi kan itu numpuk di memorinya dia kan. Ketika dia udah besar, dia menyimpulkan hal yang mungkin bukan yang dimaksud oleh bapaknya gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi hati-hati dengan itu kan. Gitu, Pak. Ngeri juga ya. Gitu. Jadi memang ya gitu ya, ini terlepas dari bagaimana cara mendidik anak perempuan, cara mendidik anak laki-laki itu nanti diskusi kita berikutnya gitu kan. Tapi secara umum bagaimana apa yang ditanamkan lisan orang tua kepada anaknya itu yang akan membentuk anak gitu loh, Mas. Oke, jadi mungkin buat kalau kami ini kan sudah seminya ya udah kesini ya, bisa dibilang ada unsur keterlanjuran mungkin dari awal ketika kita awal menikah, kemudian punya anak, belum ngerti lah ya ilmu-ilmu seperti ini. Buat UNB lovers mungkin yang belum terlanjur nih ya, bisa dijadikan pelajaran dari sekarang ini ya, harus belajar menjadi tadi pendengar dan penanya dan pendengar yang baik, serta memberikan teladan yang baik ya. Dari
tadi 2, teladan, pendengar dan penanya yang baik. Ada lagi nggak Teh yang untuk bisa menumbuhkan karakter positif pada anak? Yang utama mungkin pemaaf. Ya. Oke, pemaaf. Karena orang tua mungkin bisa punya salah sama orang tua, atau anak punya salah sama orang tua. Jadi di antara kita, orang tua maupun anak harus punya sifat pemaaf gitu. Gini Teh, sorry saya potong. Yeah. Pemaaf ini apakah harus diungkapkan mama, papa, ayah, bunda minta maaf, atau tidak perlu diucapkan tetapi cukup misal nih, saya membentak anak misalnya 5 menit atau 1 menit kemudian anak saya peluk, apakah cukup dengan perbuatan atau harus dengan kata-kata dan perbuatan juga, gimana? Dengan ucapan. Itu harus afirmasi positif yang harus kita sampaikan kepada anak. Tidak cukup dengan memeluk gitu? Tidak. Kenapa? Tidak. Karena ya kalau kita bicara proses bagaimana otak berpikir gitu ya, otak itu punya bagian-bagian yang salah satu dari bagiannya itu adalah sistem limbik, itu pusat emosi anak gitu ya. Nah jadi dia tuh coba punya 2 fungsi gitu ya, dia menyerang atau dia meninggalkan masalah itu gitu. Nah ketika ada seseorang membuat kesalahan gitu ya, atau melukai hatinya, itu sebenarnya otak si anak itu bekerja bahwa ini musuh aku gitu loh, ya ini musuh aku gitu. Nah jadi ketika tidak ada kata maaf dari orang tua, walaupun orang tua langsung peluk, ini peluk apaan gitu ya, belum ada konfirmasi ke otak dia bahwa dia salah dan dia sudah minta maaf, jadi itu dihapus dan sekarang kita udah kembali lagi dari nol gitu. Dan jadi hati-hati dengan cara bekerja otak manusia gitu, apalagi anak-anak nih yang masih berkembang gitu, begitu Mas. Gitu. Tapi jadi, apakah hanya cukup dengan ucapan maaf? No, jadi ada satu teori bahwa kita nggak gini ya, ini supaya Kang Ding masa ketakutan, ini kayaknya mikirin anaknya nih. Gini, dalam sebuah proses relasi antara orang tua dan anak itu kan pasti bikin salah each other, itu pasti biasa. Nah, ada satu teori yang mengatakan bahwa satu kesalahan itu diperbaiki oleh 5 kebaikan gitu. Satu hal buruk ditutup dengan 5 hal baik. Nah, jadi ketika misalnya nih kita bentak anak gitu ya, kita bentak anak itu sampai luka hatinya, kita endapkan dulu emosi masing-masing. Kita harus sudah mikirin nih 5 kebaikan apa yang bisa kita lakukan untuk si anak ini agar dia rilis. Karena kalau enggak kena mental Mas. Ini saya boleh cerita dulu ya. Silakan. Ya, gitu. Jadi ada satu sahabat saya itu, ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia membisikkan anaknya itu begini, papa sayang kamu gitu, papa sayang kamu, papa sayang kamu. Ya. Terus ya saya ngobrol lagi sama teman saya gitu kan, ngelihat anaknya lagi bermain, nggak lama kemudian itu dia datang lagi terus bilang papa sayang kamu, papa sayang kamu, papa sayang kamu. Nah saya kan akhirnya kepikiran gitu ya, saya nanya ada apa sih gitu ya, kenapa kamu melakukan hal itu pada anak kamu? Nah ternyata dia bilang, suatu hari bapaknya pulang kerja capek, terus anaknya bikin kesalahan, terus dibentak itu anak gitu kan. Nah ya nggak tahu sebesar apa energinya ketika bapak itu membentak anaknya, sehingga anaknya itu akhirnya kaget dan gagap. Sampai gitu ya? Gagap, karena kaget kan gitu ya. Mungkin dia melakukan, anak kecil melakukan apa sih, kesalahan apa sih gitu ya, sampai segitunya gitu. Mungkin bapaknya punya beban kerja dan lain-lain. Nah sejak itu dibawa ke psikolog, dia bicaranya gagap. Akhirnya cara untuk menterapi itu mengkonfirmasi ulang nih otaknya, bahwa otaknya harus paham, yakin bahwa ayahnya sayang sama dia. Dan itu harus kayak obat sehari 3 kali. Karena otaknya itu merekam bahwa ayahnya itu tidak suka sama dia, ayahnya itu galak, ayahnya itu seperti itu. Nah, itu harus dirilisnya seperti itu. Bayangkan bagi orang tua yang tidak tidak belajar ya bagaimana memahami emosi anak, dia akan melakukan hal itu dan dia tinggalkan. Mau anaknya nangis, mau anaknya gagap, mau anak apa cuekin, itu bahaya banget kan, hanya karena emosi yang tidak terkontrol gitu loh Mas. Alhamdulillah nggak pernah sih ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya terus gimana nih ya, menarik gitu. juga nih. Iya gitu, jadi artinya bahwa ketika hal buruk yang kita lakukan kepada anak mempengaruhi si anak, kita harus siapkan 5 kebaikan apa gitu. Jadi pertama mungkin kita minta maaf. Ya. Itu harus diucap sebagai afirmasi positif kepada anak. Maaf ya, ibu tadi marah sama kamu gitu, karena kamu begini terus dijelaskan. Nah setelah itu anaknya sudah kelihatan itu, boleh
ibu peluk gitu kan, dipeluk gitu kan. Ini sebenarnya mau anak kecil, mau anak dewasa, anak remaja juga kan sebenarnya perlu seperti itu. Nah, kita pikirin lagi nih si anak 3 ini apa ya gitu loh. Karena kalau enggak dia masih pundung dan akan melabel orang tuanya seperti apa. Mungkin ngasih hadiah gitu ya. Mungkin kasih hadiah kalau anaknya suka hadiah. Kalau misalnya enggak, karena kan bahasa kasih orang beda-beda. Kalau dia tidak suka nggak suka hadiah, mungkin dia suka ditemani kemana-mana gitu ya, selalu ada ibunya. Oh ternyata dia bahasa kasihnya waktu. Seperti itu. Nah gini Teh, kalau tadi kenapa saya nanya ya, kenapa apakah harus dengan ucapan kemudian perbuatan? Karena gini, kalau nggak salah nih, kan ada satu teori yang menyatakan cara belajar orang kan berbeda-beda. Ada yang sifatnya audio, dengerin, kemudian visual, kemudian ada yang kinestetis gitu. Jadi saya pikir, apakah mungkin ya tadi ya, cara mengungkapkan bisa jadi dengan salah satu itu, cukup dengan ada yang bilang minta maaf, sudah cukup. Ada yang langsung dipeluk. Tapi ternyata harus semuanya ya? Harus semuanya. 1:5. Kita mau sama anak maupun sama pasangan ya. Pasangan juga seperti itu loh, Kang. Oke, ya. Jadi mirip-mirip kayak iman ya. Kalau iman katanya kan harus diyakini dalam hati, diucapkan lisan dan dilakukan dengan betul, perbuatan gitu ya. Betul, gitu ya Teh ya. Gitu. Ini katanya loh ya, saya bukan berceramah ini ya. Katanya seperti itu ya, benar ya? Iya betul. Ya. Terus gini Teh, tadi menarik ya ketika kita ngobrolin. Jadi saya gini Teh, pertama kali kita ngobrol gitu, saya pikir namanya parenting itu sangat sederhana ya. Ternyata banyak hal yang kelihatannya menurut kita itu simple, ternyata kayak tadi, satu kesalahan harus ditebus dengan 5 kebaikan. Itu sangat luar biasa ya. Ini juga baru pernah dengar ini saya. Jadi kami ngundang Teh Yani ini juga sambil kuliah ini ya, guys ya. Sambil kuliah bahwa bagaimana cara parenting. Terus gini, Teh. So melihat seperti itu, kalau kita melihat kampus sebagai satu lembaga pendidikan gitu, dan di mana kampus atau dosen mungkin di sini sebagai wakil dari orang tua dan mahasiswa sebagai, saya sebut sebagai objek di kampus ini, objek parenting. Bagaimana cara kampus menempatkan dirinya sebagai orang tua bagi para mahasiswa? Gimana Teh? Di kampus itu kan kalau kita bicara mahasiswa ya. Ada mereka yang memang calon orang tua, ya. Ada yang memang sudah jadi orang tua, ya. Dan bagi saya, kembali lagi di awal tadi, bahwa proses pendampingan keluarga itu bukan hal yang mudah, karena kita bisa melahirkan orang yang baik atau yang buruk itu berawal dari keluarga. Bahkan saya menyarankan memang diberikan kayak ekskul atau apa tentang parenting gitu ya. Seperti itu menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena mereka mahasiswa itu tugasnya itu bukan hanya menuntut ilmu yang dia jalankan gitu. Hanya sebatas memenuhi kemampuan intelektual dia. Tapi ada hal-hal lain yang memang harus dia kuasai. Di dalam sebuah instansi keluarga itu kan sebenarnya 80% itu kemampuan emosional kita ya, kecerdasan emosional. Nah, di kampus itu seringkali yang didoktrin itu adalah kan kemampuan intelektual mahasiswa gitu ya. IQ-nya gitu. Nah, sementara kan kita juga harus asah nih sebagai lembaga pendidikan, juga sebagai perwakilan dari orang tua, para dosen juga harus punya kemampuan mengasah emosi mahasiswanya gitu loh. Kenapa? Karena mungkin tidak secara langsung ya, hanya sebatas domino efek ketika kita mengajarkan bagaimana mengontrol emosi. Sebenarnya domino efeknya adalah ketika mereka menjadi kepala keluarga atau istri, atau misalnya pun kembali ke keluarga, dia tahu bahwa mengontrol emosi itu di mana-mana bisa terjadi, di kampus, di komunitas, di rumah gitu loh. Nah, jadi menurut saya memang pembelajaran pola asuh itu juga di mungkin ya, tapi saya tidak tahu sih kurikulum silabusnya untuk pendidikan tinggi, tapi kalau memang bisa diselipkan, disisipkan di dalam kurikulum itu menurut saya bagus gitu loh, kayak gitu. Ya, berarti bahwa pendidikan ya walaupun di level manapun ya, walaupun tentu ada perbedaan porsi ya Teh, antara SD, SMP, SMA dan pendidikan tinggi ya.
tetap harus selalu memberikan faktor tadi ya, lebih banyak ke mungkin attitude, unsur-unsur humanity-nya gitu ya, sehingga tidak hanya sebagai orang yang menguasai di akademis saja. Iya, betul. Karena saya pernah diundang oleh beberapa universitas itu, yang disampaikan adalah tentang pengendalian emosi, memahami diri dan memahami orang lain gitu ya. Nah, menurut saya itu menarik gitu ya. Saya itu sebuah fakultas ekonomi. Saya pikir akan diundang seminar ekonomi karena saya juga alumni ekonomi gitu kan. Nah, tapi ternyata yang disampaikan adalah bagaimana memahami diri kita dan memahami orang lain. Nah, menurut saya itu menarik, tidak langsung parenting gitu ya, tidak gitu kan. Tapi pemahaman tentang emosi ini bisa bermanfaat dia dengan temannya, dia dengan lingkungan kampusnya maupun dia dengan masyarakat dan keluarga, begitu Mas. Itu pernah ya diundang di Fakultas Ekonomi membicarakan tentang mungkin parenting gitu ya. Di bungkusnya bukan parenting. Bungkusnya bukan parenting. Tapi di dalam memahami diri kita dan memahami orang lain kan, orang lain di situ kan bisa memahami ibunya, bapaknya, siblingnya gitu kan, temannya gitu. Itu luas. Gitu. Oke. Menarik sih. Kayaknya nanti UNB bisa juga nih ya, UNB Lovers ya, ngadain acara semacam ini ya. Karena memang gini Teh, banyak ya orang di luar sana yang pinter, tetapi pinter saja tidak cukup. Betul. Ternyata misalnya yang bisa mengobrak-abrik korupsi negara ya orang pinter. Orang pinter, betul. Tapi yang attitude-nya tidak bagus. Nah, itu harus diajarkan pada mahasiswa-mahasiswa kita. Iya. Nah, terus gini Teh, kalau sebagai generasi muda ini ya, generasi muda, calon-calon orang tua ya, dan bahkan mungkin kalau parenting memahami orang kan tidak harus jadi orang tua dulu kan, memahami orang lain. Itu apa mungkin saran dari Teh Yana yang bisa diberikan ke generasi milenial, generasi Gen Z sekarang, gimana nih Teh? Kalau simpelnya gini Kang, kita sebagai kaum muda ini harus menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Ya. Itu aja dulu gitu ya. Dari situ itu akan sangat meluas. Pembelajar sejati itu kan artinya dia mau belajar banyak hal, termasuk belajar tentang kehidupan ini gitu ya. Ketika kita bicara misalnya ya, ketika kita bicara tentang keluarga, ya mungkin sebenarnya hanya orang-orang tertentu yang memang ingin mempelajari tentang ilmu keluarga. Nah, tapi kan ada hal basic yang harus kita miliki dalam diri kita itu. Setidaknya tuh 3 kemampuan yang selalu saya sampaikan ya. Kemampuan intelektual. Kita harus mampu terus belajar. Kenapa? Karena jangan sampai kita kalah set yang tadi saya sampaikan ya dengan pihak-pihak lain atau mungkin dengan negara lain karena kemampuan berpikir kita tidak diasah gitu loh. Kemampuan berpikir ya. Jadi bukan kemampuan tentang ekonomi, politik dan lain, enggak, kemampuan berpikir itu secara global gitu. Nah, kedua itu kemampuan untuk memahami emosi kita yang tadi yang EQ itu ya gitu kan. Karena dalam kehidupan sehari-hari maupun nanti nih teman-teman mahasiswa nih yang mau kerja atau kaula muda yang mau kerja itu, yang dilihat itu bukan hanya sebatas IPK-nya aja atau hasilnya gitu kan, tapi bagaimana dia memiliki spek lain gitu ya, yaitu tentang emosi. Yang ketiga yang sebenarnya menjadi hal yang utama adalah kemampuan spiritualnya dia gitu. Karena banyak hal-hal pengetahuan dunia, pengetahuan umum yang kita pelajari yang sebenarnya di dalam agama sudah ada. Yang tadi kan kita bahas betul, tentang bagaimana kita memahami sesuatu, ternyata memang sudah ada di ajaran agama gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang setidaknya menjadi pembelajar sejati itu 3 hal aja yang harus kita pelajari sebelum kemampuan yang lain gitu ya. Seperti itu sih. Jadi berarti, terus mau belajar. Kalau yang dulu kita kenal IQ, kemudian ditambahin lagi dengan EQ, emotional quotient, kemudian yang terakhir ada SQ, spiritual quotient. Jadi ada 3 ya, IQ, EQ dan SQ. Walaupun sekarang nih udah nambah lagi yang diversity ya, diversity intelijensi pokoknya banyak. Jadi kemampuan memahami secara nanti kita cari nih ya. Gitu. Ya, tapi tadi yang dari yang sudah kita bicarakan yang saya tangkap ya, yang menarik memang untuk menjadi orang tua yang baik, untuk bisa mengembangkan sifat positif anak. Tadi yang pertama ada teladan ya. Teladan, terus kemudian
tadi kalau kita salah minta maaf, ya, atau dan pemaaf untuk anak-anak kita dan mungkin suami istri kita gitu ya, seperti itu ya. Iya, betul. Teh, sudah panjang lebar nih kita ngobrolin parenting, walaupun ini baru kulitnya kayaknya nih ya. Nanti tadi Teh Yana mudah-mudahan berkenan ya untuk bisa nerusin ini isinya ya lebih lanjut. Tadi kan sempat saya dengar beda loh untuk kita ngadepin anak laki sama anak perempuan. Nah, itu kayaknya seru nih. Nanti kita undang lagi lah. Mudah-mudahan masih berkenan ya Teh. Insya Allah. Ini Teh, sebelum kita tutup Teh, ada nggak closing statement yang bisa disampaikan buat WNB lovers gitu ya, terkait dengan parenting dan atau cara memahami orang lain gitu? Silakan. Manusia itu kan makhluk yang kompleks ya. Ketika kita melihat sosok, misalnya saya melihat sosoknya Kang Dwi gitu ya. Kita tidak bisa hanya melihat dari perangainya, tapi ada elemen, ada aspek-aspek lain di dalam diri kita ya. Bagaimana mentalnya, bagaimana hormon bekerja di dalam tubuhnya Kang Dwi gitu ya. Nah, bagaimana juga saraf dan lain-lain gitu. Jadi manusia itu makhluk yang kompleks. Nah, artinya kita harus mau tadi jadi pembelajar dan mau berproses. Permasalahan-permasalahan di luar sana, di sekitar kita itu, masalah apapun itu lebih banyak karena manusia tidak mau berproses. Nah, sebagai orang tua yang cepat lelah untuk mendampingi anak-anaknya gitu kan, jadi sangat dini langsung diberikan gawai misalnya gitu. Itu kan adalah proses yang tidak mau ia lalui. Nah, memahami antara suami memahami istri, istri memahami suami, itu juga kan sebuah proses yang harus dilalui gitu ya. Kita dengan suami dan istri itu punya latar belakang keluarga yang berbeda, orang lain. Tingkat sosial dari orang lain, orang lain kan gitu ya. Nah, jadi banyak saat ini tuh tantangan dia tidak mau berproses gitu. Jadi lebih aku layak untuk bahagia gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak membuat dia bahagia, baik dari anak maupun dari pasangan, dia mengakhiri gitu kan hubungan itu karena ia ingin bahagia. Tapi memang setelah berpisah itu dia bahagia, kan tidak gitu. Nah, orang yang bahagia adalah orang yang mau menjalani proses itu. Nah, mungkin ini yang menjadi closing statement saya ya. Orang yang bahagia adalah orang yang mau menjalani hidup ini dengan proses dan menikmati setiap proses tersebut gitu loh sampai di akhir, karena bahagia atau tidak itu kan bukannya orang yang menciptakan. Jangan sebagai istri itu jangan berharap kebahagiaan dari suami atau ibu berharap dibahagiakan oleh anak-anak, tapi kita ciptakan kebahagiaan itu di dalam diri kita dengan kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang sekitar gitu. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang berproses dan menikmati proses itu. Ya. Betul. Terima kasih Teh Yana, sama-sama Kang sudah Dwi berkenan di podcast kami dan sangat memberikan inspirasi untuk kita semua, terutama buat saya sebagai orang tua yang mendapatkan ilmu yang teramat sangat berharga ini. Kalau saya langsung misalnya ngikut kelas parenting itu suka agak ada jadi minoritas ya, banyak ibu-ibu kan, jadi malas gitu ya malasnya. Sekarang karena kita dapat kalau saya bisa dibilang privat ini ya dari Teh Yana, jadi terima kasih atas semuanya dan sama-sama. Mohon maaf nih apabila benar-benar kami sudah mengganggu nih pasti. Waktunya sudah padat jadwal kayak ini ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya kan. Sami-sami. Baik WNB lovers, demikian obrolan kami dengan Teh Yana. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan kita harap suatu saat nanti bisa ketemu lagi dengan Teh Yana dengan entah di podcast atau malah di forum yang lebih besar untuk kita ketemu dengan semua WNB lovers. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan kita tutup Nusa Bangsa Solusi.